Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurianti Pauji dari kelas 11 RP4. Saya akan mempresentasikan tugas pemodelan perangkat lunak. Pada bagian E, analisis kebutuhan sistem berorientasi objek. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan kebutuhan sistem atau sering disebut dengan proses analisis kebutuhan sistem. Tujuan perangkat lunak dibangun antara lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bisnis organisasi, meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya, memberi kemudahan kepada pelanggan dan pegawai, dan meningkatkan daya saing organisasi. Selain kebutuhan fungsional, sebuah perangkat lunak juga mampu mempunyai kebutuhan lain yang disebut dengan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional tidak berhubungan dengan hal yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak dan perilaku aplikasi, akan tetapi berhubungan dengan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan pengguna. Proses untuk mendapatkan kebutuhan sistem dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain 1. Interview digunakan untuk menggali berbagai aspek yang berhubungan dengan pengembangan sebuah perangkat lunak. Aspek tersebut mencakup identifikasi masalah bisnis yang sering terjadi, keluhan-keluhan manajemen, pengguna, dan pelanggan yang sering muncul, ide-ide pengembangan, dan harapan-harapan pengguna. 2. Melakukan diskusi. Salah satu kelebihan metode diskusi dibandingkan interview adalah komunikasi dapat dilakukan dengan dua arah. Hal ini memungkinkan pengguna lebih mudah menyampaikan apa yang dipikirkannya terkait pengembangan sistem yang sedang dilakukan. 3. Pengamatan di lapangan. Pengamatan di lapangan memungkinkan pengembang dapat menemukan kesulitan-kesulitan yang terjadi, yang terkait tidak terungkap melalui proses interview atau diskusi. Beberapa kelemahan dari metode pengamatan lapangan diantaranya: 1. Pegawai mungkin berpura-pura karena tahu sedang diamati sehingga masalah sebenarnya yang sering muncul menjadi tidak terlihat. 2. Pegawai tidak nyaman bekerja karena tahu sedang diamati, akibatnya performa yang diberikan bukanlah yang sesungguhnya. 3. Pengamatan dapat menginterupsi, mengganggu, dan menyela pekerjaan. Bagian F. Memahami proses bisnis organisasi. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Event dalam sebuah proses bisnis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Event operasi adalah aktivitas dalam sebuah proses bisnis yang dilakukan untuk menyediakan produk atau jasa kepada pelanggan. 2. Event informasi adalah aktivitas yang mencakup perekaman data tentang event operasi, pengelolaan, dan pemeliharaan data, serta pelaporan data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen dan pengambil keputusan. 3. Event pengambilan keputusan atau manajemen adalah aktivitas manajemen atau mengambil keputusan lainnya membuat keputusan tentang perencanaan atau planning, pengendalian atau controlling, dan evaluasi proses bisnis yang ada. Bagian G. Analisis aturan bisnis. Aturan bisnis adalah aturan-aturan yang dijalankan dalam organisasi ketika melakukan kegiatan bisnis. Aturan-aturan dibuat untuk tujuan strategi, manajemen, ataupun pengendalian risiko-risiko yang akan terjadi. Contoh aturan bisnis organisasi sering Anda temui. Bank hanya mengizinkan nasabah meminjam dengan cicilan 33% dari pendapatan bulanan. Bagian H. Kasus iCurrent. Proses bisnis yang ada di iCurrent adalah 1. Proses bisnis rental. Proses pengajuan permohonan rental dapat dilakukan melalui halaman web, aplikasi mobile, atau datang langsung ke kantor iCurrent. 2. Proses bisnis pembayaran rental adalah proses bisnis untuk melayani pelanggan melakukan pembayaran rental. 3. Proses bisnis penerimaan dan pengembalian mobil. 4. Proses bisnis pembayaran ke pemilik mobil. 5. Proses bisnis perawatan mobil. 6. Proses bisnis kepegawaian. Bagian HRD akan mencatat setiap ada pegawai baru, pegawai yang berhenti, dan pegawai yang mendapatkan promosi jabatan. 7. Proses penggantian mobil.
Sebagai contoh, berikut cara melakukan analisis aturan bisnis terkait aturan yang berlaku di e-career. 1. Organisasi melayani rental mobil kepada pelanggan, baik perusahaan maupun perorangan. 2. Mobil dari pemilik dapat didaftarkan sebagai mobil yang disewakan jika sudah disetujui oleh bagian customer service. 3. Pembayaran oleh pelanggan dilakukan dengan cash, debit card, atau saldo yang ada di akun perusahaan. Contoh daftar pengguna dan kebutuhan fungsional untuk masing-masing pengguna pada perangkat lunak yang akan dikembangkan dalam menunjang bisnis e-career. 1. Manajemen cabang. Manajer cabang, kebutuhan fungsionalnya diantaranya 1. Mendaftarkan mobil baru, pemilik perusahaan melihat laporan review mobil dari pelanggan, dan lain-lain. 2. Kasir, kebutuhan fungsionalnya adalah mencatat pembayaran dari pelanggan dan pemilik. 3. Bagian keuangan, kebutuhan fungsionalnya mencatat pembayaran pada pemilik. 4. Customer service, kebutuhan fungsionalnya diantaranya mendaftarkan pelanggan baru atau personal dan perusahaan, melihat profil dari pelanggan, menyetujui permohonan rental, dan lain-lain. 5. Bagian pengurus mobil, kebutuhan fungsionalnya mencatat mobil keluar, mencatat mobil masuk, membuat review pelanggan yang meminjam mobil. 6. Pemilik mobil, kebutuhan fungsionalnya membuat akun pemilik mobil, mendaftarkan mobil ke sistem, dan lain-lain. 7. Pelanggan, kebutuhan fungsionalnya membuat akun pelanggan, melihat daftar mobil yang tersedia, dan lain-lain. Pada kasus e-career, kebutuhan non-fungsional sistem dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Sistem sudah berbasis web sehingga semua cabang dapat mengakses sistem dan manajer pusat dapat melihat perkembangan bisnis di setiap cabang. 2. Sistem yang dikembangkan mempunyai sistem backup dan data yang baik yang dapat memastikan data tetap aman jika sistem utama mengalami gangguan. 3. Sistem bersifat responsif, yaitu dapat menyesuaikan tampilan dengan perangkat yang digunakan, serta masih banyak yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.